Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah paling sempurna. Sebab manusia memiliki sifat dan kelebihan yang ada pada malaikat dan setan. Tidak hanya diciptakan sempurna, manusia juga makhluk yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Adam dilahirkan, semua makhluk Allah diperintahkan untuk bersujud padanya. Dalam kitab suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menjelaskan bahwa akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Pada saat itu, para malaikat sempat bingung karena bagi mereka, manusia memiliki kemungkinan merusak alam, menumpahkan darah sesamanya. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi, tetapi hanya malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa, yang bisa melaksanakan perintah Allah. Israel turun lalu mengatakan jika bumi menolak berarti ia mendurhakai Allah. Ia pun mengancam tidak akan segan menghancurkan bumi apabila masih menolak. Akhirnya bumi pun memberikan saripati tanahnya. Dari zat itu Allah membentuk tubuh dan meniupkan ruh sehingga hidup. Lalu ditempatkan Allah di sisi timur dari surga dan diberi nama Adam. Saat itu Allah memerintahkan semua ciptaannya untuk bersujud di hadapan Adam kecuali Azazil, dikenal sebagai iblis. Allah melaknat Azazil dan menjanjikannya neraka. Adam pun ditempatkan di surga, tempat di mana semua kebutuhan manusia dicukupi oleh Allah. Adam hanya perlu memintanya saja pada Allah, entah itu makanan atau minuman yang enak, bahkan hingga teman hidup. Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping Adam. Diceritakan dalam kisah di kitab suci Al-Quran dan Injil. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam mengeluh karena kesepian. Bertahun-tahun tinggal di surga, ia hanya menikmati semua fasilitas sendirian. Allah merasa kasihan mendengarkan keluhan tadi. Oleh karena itu, saat Adam tidur, Allah mengambil satu tulang rusuk lalu mengubahnya menjadi seorang wanita bernama Hawa. Hawa terbukti menjadi istri yang sangat setia, bahkan ketika keduanya harus menjalani masa-masa sulit. Jika kamu pernah mendengar peribahasa cinta yang berbunyi wanita adalah tulang rusuk pria, maka asalnya adalah dari kisah tadi. Dijelaskan sebelumnya bahwa Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Segala kebutuhannya dipenuhi, tapi ada satu larangan mutlak, yaitu tidak boleh memakan buah khuldi. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mengikuti larangan Allah tersebut dengan patuh. Setan tidak senang dengan hal ini, sebab misi mereka adalah membuat manusia terjerumus ke neraka bersama-sama. Setan membujuk Adam dengan mengatakannya bahwa buah tersebut sangat lezat, tapi usaha tersebut sia-sia. Sayangnya Hawa terhasut ucapan setan. Ia mengatakan pada suaminya jika hanya mendekat tidak akan ada masalah, asal tidak memakannya. Setelah mendekat, mereka lupa akan larangan Tuhannya, tak bisa menahan nafsunya. Mereka lalu memakan buah terlarang itu. Saat mengetahui mereka telah melanggar aturan, Allah pun menjadi marah. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Mereka sangat menyesal. Adam dan Hawa bersujud memohon maaf atas kelalaian mereka. Allah memaafkan kelalaian mereka, tapi tidak langsung diangkat kembali ke surga. Adam diperintahkan untuk tinggal dan membangun peradaban di bumi. Setiap nabi Allah memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Keistimewaan para nabi biasanya disebut dengan mukjizat. Nabi Adam alaihissalam juga memiliki beberapa mukjizat, yaitu kecerdasan tinggi. Nabi Adam mencapai 30 meter, umur mencapai lebih dari 1000 tahun, anak-anak kembar, dan menjadi khalifah pertama di bumi. Sebenarnya Adam dan Hawa memiliki 40 anak yang terlahir kembar, laki-laki dan perempuan. Tapi tidak semua kisah anak Nabi Adam alaihissalam dijelaskan di dalam kitab suci. Dari semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, kisah Habil dan Qabil adalah yang paling terkenal, sebab kisah tersebut menceritakan dosa pertama manusia sejak diturunkan untuk hidup di bumi.
Diceritakan pada suatu hari Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan dua pasang kembar mereka yang paling tua. Pada saat itu Habil memiliki kembaran wanita bernama Labuda, sementara Qabil memiliki kembaran bernama Iklimah. Karena ketentuan Allah, Habil akan menikahi Iklimah sementara Qabil dengan Labuda. Qabil protes dengan keputusan itu, sebab ia ingin menikahi Iklimah yang memiliki paras lebih cantik dari Labuda. Tapi permintaan tersebut ditolak ayahnya. Meski permintaan yang ditolak oleh ayahnya, Qabil pun tidak tinggal diam. Ia membuat sebuah rencana agar bisa menyingkirkan Habil, sehingga nanti dirinya yang akan menikahi Iklimah. Suatu hari, saat Habil mengembala kambingnya, diam-diam Qabil mengambil batu lalu menghantamkan batu tersebut ke kepala Habil hingga tewas. Lalu Qabil menikahi Labuda dan Iklimah. Meski berhasil, tapi Allah melaknat Qabil. Allah berjanji kelak ia akan masuk neraka. Bahkan Nabi Muhammad berkata bahwa Qabil akan ikut menanggung dosa anak cucu Adam. Dari riwayat Ubay bin Ka'ab diceritakan bahwa saat mendekati akhir hidup, Nabi Adam meminta pada anak-anaknya untuk mencarikan buah surga. Anak-anaknya pun mencari ke sana dan kemari seharian. Namun sayang, buah tersebut tak kunjung ditemukan. Di perjalanan, mereka bertemu malaikat yang menyamar menjadi orang yang membawa kain, wewangian, dan skop. Ia mengatakan pada mereka jika sebaiknya mereka pulang, karena ajal ayahnya sudah dekat. Mereka pun pulang sambil diikuti orang asing tadi. Adam dan Hawa yang sebelumnya pernah tinggal di surga mengenal sosok orang asing tersebut. Ia adalah malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa Adam. Setelah mencabut nyawa manusia pertama tersebut, ia lalu memandikan, mengkafani, dan memberi wewangian pada jenazah. Ia lalu menggali tanah, meletakkan jenazah di lubang itu, lalu menumpukan batu pada makam Nabi Adam alaihissalam. Dan sebelum pergi, ia berpesan, "Wahai Bani Adam, ini adalah tuntunan bagi orang yang mati di antara kalian." Itu tadi kisah Nabi Adam alaihissalam yang dapat kita jadikan teladan dalam hidup. Lewat kisah manusia pertama itu, semoga kita jadi mengerti bagaimana Allah mengajar hamba yang taat dan bagaimana ia menghukum hamba yang membangkang. Tidak hanya itu, kita juga jadi tahu asal-usul dan apa tujuan manusia ada di bumi itu. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.